Guru dilarang nonton video ini karena mengandung konten rahasia. Hai, halo guys. Welcome back to my channel. Seperti biasa, pada hari ini kita akan baca-bacain lagi jawaban dari question box Instagram aku. Pertanyaan terakhir yang kemarin adalah, tolong ceritain dong gimana cara paling kreatif pengalaman kamu nih ya. Bagaimana cara kamu menyontek. Pokoknya yang paling kreatif. Dan seperti yang aku bilang, satu jawaban yang terbaik itu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah berupa voucher, uang elektronik. Bisa OVO, bisa GoPay, terserah. Nanti silakan untuk pemenangnya. Langsung aja tulis di komen atau di DM aku Instagram juga boleh apa OVO kamu. Oke? Mari kita mulai bacain jawaban-jawaban yang asik. Sebenarnya bagaimana cara kamu yang paling kreatif untuk menyontek berdasarkan pengalaman kamu di masa lalu. Yang pertama dari Ibnu KKCR. Wow. Nyontek tergokil gua ya pas UN SMP, ujian nasional SMP ya. Hahaha. Oke, itu harus dibaca dong. Ntar dibilang aku nggak sesuai sama apa yang tertulis. Buku coretan isinya rumus-rumus yang bisa baca cuma gua. Ditanyain sama pengawas, santuy aja. Buku coretan pak, silahkan periksa sendiri. Wih gila. Udah udah nipu pede lagi ya, emang harus gitu ya. Buku coretan pak, silahkan periksa sendiri. Dan ya bisa aja gitu gua nyontek. Tapi tindakan gak baik hasilnya pasti gak baik juga. Tuh, take a note anak-anak. Dede-dede gemes yang lagi berusaha nyontek, mencari video cara nyontek dari video ini. Finally, duar, nilai UNMTK gue 40. Dalam hati be like, udah nyontek kecil pula nilai lu. Ibnu. PS, jangan ditiru ya. Deh, ada pesan moral ya dari Ibnu. Oke. Itu emang apa sih ya? Kayak kita udah berusaha nyontek. Karena belajar tuh satu hal, tapi udah belajar terus mempersiapkan contekan tuh effortnya lebih gile lagi gitu loh. Terus kalau masih dapat nilai jelek lagi seperti yang Ibnu alami, ya maaf Anda belum beruntung. Oke, yang kedua dari Yehuda Brian. Pernah tuh waktu ulangan MTK apa? Matematika ya. Kan biasa disediain kertas buram buat coret-coretan gitu. Nah aku pernah waktu itu bawa kertas buram dari rumah yang isinya rumus lengkap MTK. Iya, karena kertas buram kan gitu-gitu aja ya. Jadi guru mungkin nggak nyadar juga. At least saat ulangan berlangsung aku nyantai aja dah nyontek di contekanku sendiri tanpa dicurigai sama guru. #jangan ditiru. Ivan Kabul, maaf ya Pak Menteri. Gimana sih? Jangan bilang Pak Menteri ah. Calon menteri. Muridmu pernah bandel. It's okay. Biasa. Aku juga pernah bandel. Tapi ya itu masa lalu lah ya, nggak apa-apa. Good point-nya adalah berarti kita adalah manusia kreatif, gitu dong. Lanjut berikutnya ada dari Michael Panjaitan, centang biru. Waduh, suatu kehormatan bro Michael yang sudah centang biru. Nggak, udah lama centang biru. Aku merasa konten ini menjadi sangat berharga karena ada seseorang yang verified ikut jawab. Dan jawabannya adalah, saya anaknya jujur kak, nggak pernah nyontek, gimana dong? Emang ini bro Michael Panjaitan ini rada beda. Kalau sebelum ulangan itu gurunya juga diajak doa, diajak nyanyi bareng sama doi. Ya makanya jadilah pelayan Tuhan yang luar biasa seperti Michael Panjaitan. Luar biasa. Oke, berikutnya dari Kelvin YHSS. Kalau aku nyontek gagal sih ya. Oke, ini pengalaman gagal nih. Dalam kurung, karena waktu dari dulu nggak kebiasa nyontek. Ini merendah untuk meroket. Boleh ditiru. Dari dulu aku nggak bisa nyontek nih. Jadi waktu SMP, waktu UTS atau UAS matematika kan ngafalin banyak rumus, tabung, kubus, trapesium, jajar genjang dan lain-lain. Karena nggak hafal-hafal, akhirnya iseng-iseng mau coba bikin contekan sekali-sekali. Udah bikin di kertas kecil, dimasukin dalam sepatu. Pas lagi ujian, dapat ruang ujian di lantai 2. Meja aku di paling pojok belakang deket jendela. Oke, kurang lebih tahu lah ya. Kita bisa bayangin lah ya ruang kelas kita masing-masing ya. Diurutin sesuai nomor absen. Berarti hoki juga dia nih dapat di situ. Selama ujian itu keringet dingin dong mau buka kertasnya. Karena ngerasa gak nyaman, akhirnya kertasnya kulempar keluar jendela. Jadi kerjain soal sebisanya. Jangan nyontek guys, nggak enak. Ya ini kan pertanyaan aku nih untuk Kelvin ya. Kalau kamu kan di sini kan ngomong nggak enak karena kamu nggak gagal nih nyonteknya. Cuma kalau misalnya kamu berhasil, terus nilai kamu bagus, kamu masih bilang nggak enak nggak? Wah, silakan Bro Kelvin, silakan tanggapannya di bawah sini.
But anyway, kamu pas itu lempar itu keluar, bagus-bagus kok, itu jatuhnya ke tong sampah atau kemana lah gitu ya. Kalau misalnya kena kepala kepsek kamu, abis lah kau, Kelvin. Berikut dari Yosua Eko Halim, pengalaman waktu SMA. Aku masih anak sekolah 1 SMA. Nyontek ujian praktek presentasi tapi buat contekannya di papan tulis belakang kelas. Oh iya, oke. Jadi biasanya kan di kelas sekolah ada disediain papan tulis buat nulis jadwal ujian atau tugasnya yang di belakang ya. Dulu di sekolahku warna hijau, dia pakai softboard. Waktu kami SMP ada pelajaran bahasa Korea. Alhasil kami ngakalin guru mata pelajaran yang nggak paham bahasa Korea dengan cara bahasa materi yang sudah ditulis dalam bahasa Korea. Ini bagus ya, sebenarnya ini menjawab esensi dari pendidikan kita guys. Kalau misalkan kita belajar suatu ilmu, dituntut itu bukan hanya sekedar tahu, tapi mengaplikasikannya dalam kehidupan. Dan kamu sudah mengaplikasikannya dengan sangat, ngomong sangat baik, salah gue. Iya bener sih. Aduh, tapi jangan pas ulangan juga. Tapi poinnya ya bagus sih. You have to mengaplikasikan apa yang udah dipelajarin. Iya, oke lah. Aku no comment, tapi ini kreatif memang. Bagus. It's Masai 21. Dulu waktu semester 3, wah ini pengalaman kuliah berarti ya. Tahun 2013 di mata kuliah Kalkulus 2. Ada ujian. Nah, satu kelas ada 90-an mahasiswa yang membuat duduknya rapat-rapat. Oke. Sekarang nggak bisa. Soalnya udah social distancing, physical distancing. Kebetulan kebagian posisi mepet tembok di barisan tengah. Oke, waktu itu ujiannya materi integral. Karena materinya banyak dan sulit-sulit, aku buka netbook. Netbook tuh kayak semacam laptop lah ya, semacam laptop gitu. Buat ditaruh di kaki. Nah, di netbook itu aku suka buka aplikasi Maple. Soal-soal ujian itu aku ketik di Maple, terus di run langsung keluar hasil dan langkah-langkahnya. Aku tinggal nyalin di kertas ujian. Kalau dosen pas jalan ke belakang, netbook aku tutup. Tapi udah aku setting biar nggak sleep atau hibernate. Canggih ya. Ini nih kayak film itu tahu. A Bad Genius. Kalau kalian nonton itu apa di Netflix atau di mana ya? Bad Genius itu cara nyontek yang canggih-canggih juga. Gokil nih orang. Setelah dosen kembali duduk di depan, netbook itu aku buka kembali, lanjut nulis. Teman-teman di sampingku tinggal nyontek punya aku. Wow, baik ya. Kamu jadi kayak si Pitung ya, Robin Hood ya. Jadi mau nyontek, tapi bagi-bagi dengan cara yang keren. Tapi pertanyaan aku untuk Masai, itu kan netbook di kaki. Kamu ngetiknya gimana? Pakai jempol begini-begini gitu? Canggih loh. Gokil. Oke, terus. Cerita berikutnya datang dari Rahmat Des. Waduh. Ini Rahmat Des, ini seorang guru juga dan pendidik nih. Ternyata pernah nyontek dia, guru juga manusia ya. Pengalaman ujian nasional SMK waktu itu aku nggak nyontek sama sekali. Oh, nggak pernah. Cuma saat MTK, bener-bener nggak buka soal sama sekali. Ngerjain berdasarkan faktor keberuntungan aja. Alright. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat keimanan yang kuat, guys. Jadi beberapa kali TO MTK bikin kocokan ala-ala arisan, oke? Dan selalu lulus TO dengan skor lumayan tinggi. What? Hah? Tapi kalau ngerjain beneran selalu skor pas-pasan. Ya iya, mendingan buat kocokan lah, nilai lebih bagus ya. Nah, pas UN aku nekat nyobain bikin kocokan, oke. Dan teman-teman sih pada heran karena aku nekat. Pas selesai ngerjain aku cerita ke wali kelas dan guru MTK. Semua cemas sama hasil yang aku kerjain karena pada saat itu UN masih menentukan kelulusan. Nekat lu bro, bener-bener bro. Pas hasil UN keluar, semua bingung, nilai MTK aku paling tinggi seangkatan. Dunia memang gak adil. Hidup memang tidak adil. Benar-benar faktor keberuntungan. Untuk yang masih sekolah jangan dicontoh secara saya. Aku juga pernah punya murid satu di Fish dulu kayak gitu juga. Biasanya nilainya emang cukup mengkhawatirkan. Terus karena dia nggak bisa, waktu habis daripada kosong dia tulis A semua, pilihan ganda kan A. Dan ternyata emang kebetulan gurunya iseng, jawabannya A semua. Alhasil dia dapat nilai paling tinggi juga. It happened. Dan tapi itu probability 1 banding sekian juta lah itu. Waduh, jangan itu deh. Jangan nekat begitu-begitulah ya. Oke, lanjut berikutnya dari Said Prakata, nyontek pertama pas kelas 2 SMP.
ulangan harian pendidikan kewarganegaraan. Itu dosa terbesar kayaknya. Wih gila, dosa terbesarnya nyontek loh. Berarti ini kayaknya orangnya sangat kuat iman loh ini. Hebat. Ngambil buku, keringet dingin, kayaknya pucat pasih gitu. Hati kecil gue berkata, jangan. Wede. Kalau misalnya di film-film sinetron ada yang ini misalnya ini Ivan pakai baju putih, yang ini Ivan baju hitam pakai tanduk gitu ya. Yang putih ngomong, jangan. Tapi apa mau dikata, soal pasal-pasal emang nggak tahu. Jadi dia keluarin buku di laci, terus buka cepet, efeknya dapet nilai 80. Coba buka lambat lu bro, 90. Nilai tertinggi di kelas, tapi kok nggak ada rasa seneng gitu. Oh iya, ada juga pas UN SMK, temen mau kasih contekan matematika gratis, dia beli di mana jawabannya kagak tahu, tapi gue tolak. Tauin nilai matematika gue 9,8 alias cuma 2 soal yang salah. Bangga banget. Keren. The power of confidence is true. Benar. Kayaknya kalau misalnya kita bisa berhasil dengan cara yang jujur, seperti Bro Said ini, yang matematika ya, yang dapat 9,8 itu proudnya tuh lebih strong gitu loh, kayak lebih senangnya tuh di sini gitu loh. Bagus, keren, inspiratif. Terus banyak loh ini. Tapi ini seru-seru, jadi aku bacain aja sebagian ya. Cuma ini sorry banget nggak bisa aku bacain semuanya. Tapi it's okay. Ini akan sering, video ini akan sering dengan pertanyaan-pertanyaan yang gokil. Jadi ikutin terus saya, pasti aku bacain kalian. Ya, oke, berikutnya dari Tagata. Mau ikutan waktu SD bukannya aku yang mencontek, tapi aku yang dicontek. Sombong. Karena polos, inget banget pas UN SD teman belakang aku selalu jatuhin penghapus ke kolong meja dan minta tolong buat ambilin. Ternyata pas aku jongkok buat ambil penghapusnya, dia malah ngintip jawaban aku punya. Oh, bener juga ya. Iya. Bisa jadi dia jatuhin tung gitu kan. Tolong ambilin dong. Terus kan diambil dong. Terus udah gitu kelihatan set. Oh, itu jawabannya. Oke. Cukup kreatif. SMP mulai bengal. Asal ujian semester pasti duduknya sebelahan sama adik atau kakak kelas. Ku rela dengan teman-teman pulang sore nunggu kartu ujian ditempel buat lihat duduk di mana. Dan besoknya pas ujian datang pagi-pagi buat contekan di meja. Wow, SMP mulai jadi anak gaul ya. SMK bertobat tapi tetap nyontek walaupun gak separah dulu. Ingat banget pas ujian sejarah, jadi guruku buat soal nyari di internet. Nah, karena kita boleh bawa HP ke sekolah, jadi kita googling dengan cara aku dan gengku bagi setiap orang berapa soal, dan pas gurunya keliling buat mantau kita, pasti aku dan teman-teman gantian buat ngalihin dia. Entah kita pura-pura nanya, bingung, ngeluh, cerita, intinya ajak dia ngobrol sampai ketemu temanku yang tugasnya nyari jawaban ketemu. Masih banyak sebenarnya kekonyolan dan kreatifan nyontek saat sekolah. Ya oke lah, maksudnya kita bukan judging orang yang pernah nyontek itu orang yang gimana, jahanam gitu, enggak lah ya. Pelajaran lah, intinya kan kreatif. Tapi somehow itu jadi kenangan-kenangan masa kita sekolah juga gak sih ya? Gitu. Devia Natalia, banyak banget pengalaman nyontek aku dari yang gak ketahuan sampai keciduk. Tapi itu jadi kenangan-kenakalan sekolah aku. Ya kan? Mulai nyontek dengan cara dudukin buku paket. Oh, anget tuh pasti bukunya ya. Dan buku catatan saat ulangan harian dadakan. Soal ujian dioper ke kakak kelas buat minta izin jawaban. Ya, cantik, bebas. Kakak kelas nurut ya. Bagus. Tukeran label yang di belakangnya ada jawaban. Tulis kisi-kisi ujian di belakang label pakai pulpen. Yang kalau disanterin baru kelihatan. Iya dulu aku juga ada nih. Ini kamu angkatan berapa sih? Dulu aku sempat ada juga yang kayak gini-gini. Jadi kayak apa ya? Lemon dari lemon ya atau apa sih, pokoknya dia bentuknya sih spidol gitu. Kalau dulu aku tuh kalau ingat segini doang, gambarnya Shinchan. Terus emang harus di center baru keluar tulisannya. Dan masih banyak lagi deh ya kalau kembali diingat. Dan yang keciduk cuma 1 kali pas kuliah, itu karena pengawasnya sinis dari awal masuk ke aku padahal aku gak kenal dia. Biasa. Dia sinis lah. Minder sama wanita cantik mungkin. Tapi aku nyontek bukan karena malas belajar ya, karena iseng-iseng dan ikut kelakuan teman yang kayaknya seru. Ivan Kabul. Oke, good. Kevin Samara, kalau nyontek sejak SD sampai SMA masih banyak. Apakah luar biasa? Tidak. Yang luar biasa itu nyontek di kelasnya orang yang kasih pertanyaan ini. Punten Pak Ivan. Ini Kevin ini mahasiswa aku. Jadi emang dulu waktu aku jadi dosen di BINUS waktu itu 1 semester. Wah, nanti deh ya, aku udah vlogin kok waktu itu. Dan aku sempat upload di IGTV. Aku ntar kapan-kapan aku upload juga di Instagram tentang soal ujian yang aku buat. Berani nyontek kau di kelas aku. Lewati dulu yang satu ini. Christophorus,
Kristo, wah ini temenku nih ya. SMP tulis jawaban di stiker Tom and Jerry ukuran besar, taruh di paha. Jadi tinggal tarik celana, muncul deh tuh ilmu pengetahuan. Dan taruh di dalam kaos kaki juga. Jadi tinggal naikin kaos kaki ala bos. Waduh. Terus intip aja kaos kakinya. Oh iya, mungkin kaos kaki panjang terus di itu ya. Terus kakinya kan kayak disilang gitu loh, ditaruh di paha satunya lagi. Cuma berhubung celananya panjang, jadi stiker Tom and Jerry taruh di paha. Puji Tuhan kaki saya panjang jadi bisa nampung ilmu banyak. Oh gitu, jadi gini loh guys. Kepintaran kita itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak lipatan otak kita gitu loh, tapi seberapa panjang kaki kamu ya. Share aja lo OVO atau GoPay-nya boleh dikasih ke teman lain kok. Ilah, mentang-mentang dia mau ikut lomba apa menang terus nih ya. Udah pede duluan ya. Bagus. Dulu pas SMA pernah nyontek nggak berakhlak, dimana ngambil soal sebelum ulangan di lab fisika. Terus kerjain pas malamnya, besokannya ya tinggal salin jawabannya ke kertas ulangan tanpa lihat soal. Wow. Nah pas kelar ulangan temen gue bilang, "Dih, soalnya beda." Tapi ya untung cara-caranya masih sama, dia bilang gitu. Nah aku yang bodoh ini gak lihat soal, jadi ternyata dibuat 2 tipe. Aduh mati ini sih. Aku bisa kebayang sih rasanya. Rasanya tuh lemesnya gimana setelah tahu kayak gitu ya. Dan pas di bagian hasilnya ada tulisan 100 kalau jawaban ini dipakai untuk soal sebelah. Jelep. Wow, oke. Tips nyontek HP di selangkangan, ya itu yang kayak tadi ya, kayak misalkan ditaruh di paha gitu. Cuma kalau celana pendek SD SMP bisa. Kalau SMA lu mau gulung sampai mana nggak tahu deh. Fotokopi perkecil. Gak bangga, hanya sharing pengalaman, jangan ditiru. Ntar kebiasaan otaknya nggak dipakai, lama-lama lupa lu kalau punya otak. Gokil. Ini likes-nya banyak nih. 8 likes belum termasuk aku. Kalau kita bisa nyontek, mikirin cara nyontek, itu kan sebenarnya strategi. Artinya apa? Setiap kita tuh kreatif. Setiap kita tuh bisa make something out of the box dan extraordinary. Jadi, ya tantanglah diri kita. Kalau untuk hal seperti itu aja kita bisa, berarti power yang sama itu justru kita bisa pakai juga untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dan guru-guru yang menonton video ini sampai habis, terima kasih. Dan aku sudah berhasil untuk merangkum cara-cara nyontek. Jadi silahkan difahami kurang lebih cerita-cerita kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen tahu versi komplitnya lagi, cerita-cerita lagi, bisa langsung ke aku punya Instagram di post yang ini. Oke, di situ ada cerita-cerita lain juga bisa dibaca supaya kita sebagai guru-guru zaman now nggak kalah sama mereka dengan cara-cara terobosan terbarunya untuk mencontek. Alright. See you on the next video. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, share, like, comment, apapun. Dan semoga channel ini bisa terus semakin maju. God bless you, let's light the fire. Dadah.